Halo, perkenalkan nama saya Agnes Claudia Nauli dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang rantai transport elektron yang terdapat pada buku cetak kita halaman 64 sampai 65. Jadi, rantai transport elektron itu memiliki 5 tahapan, di mana tahapan pertama itu NADH terikat ke protein kompleks 1 atau NADH dehidrogenase melepas ion hidrogen H positif yang merupakan proton dan elektron menjadi NAD positif. Protein kompleks 1 ini tersusun dari flamin mononukleotida atau FMN dan protein besi sulfur. FMN itu adalah kelompok gugus protestik atau kofaktor, yaitu molekul non-protein yang dibutuhkan untuk aktivitas protein. Protein kompleks 1 ini memompa ion H positif ke ruang intermembran mitokondria. Kemudian dilanjutkan ke tahapan kedua, di mana protein kompleks 2 atau suksinat kioksidorreduktase menerima elektron dari FADH2 tanpa melalui protein kompleks 1. FADH2 ini teroksidasi melepas ion H positif dan elektron menjadi FAD positif. Molekul yang menjembatani kompleks 1 dan kompleks 2 ke protein kompleks 3 itu adalah ubikuinon. Ubikuinon ini adalah molekul yang larut dalam lemak dan bergerak bebas pada bagian hidrofobik dan dari membran dalam mitokondria. Ubikuinon ini menerima proton dan elektron dari NADH dan FADH2 melalui kompleks 1 dan 2. Ubikuinon yang tereduksi membawa proton dan elektron ke protein kompleks berikutnya dalam transport elektron. Kemudian dilanjut ke tahapan ketiga, di mana tahapan ketiga itu protein kompleks 3 atau Ki-sitokrom C oksidoreduktase tersusun dari protein sitokrom B, protein Rieske, dan protein sitokrom C. Sitokrom ini merupakan protein yang memiliki gugus heme seperti pada hemoglobin. Akan tetapi heme pada sitokrom ini hanya berfungsi untuk menangkap elektron dan bukan oksigen. Ion besi yang berada di tengah-tengah struktur heme mengalami reduksi dan oksidasi selama perpindahan elektron. Fe+2 itu saat reduksi dan Fe+3 itu saat teroksidasi. Protein kompleks 3 mentransfer elektron ke ruang sitokrom C dan memompa proton ion H positif ke ruang inti membran. Kemudian kita lanjut ke tahapan keempat, di mana sitokrom C membawa elektron ke protein kompleks 4 atau sitokrom C oksidase. Protein kompleks 4 itu tersusun dari protein sitokrom C, A, dan A3. Sitokrom A memiliki gugus heme, sementara itu sitokrom A3 itu memiliki gugus heme dan 3 ion tembaga. Sitokrom mengikat kuat molekul oksigen di antara besi pada gugus heme dan ion tembaga hingga oksigen terreduksi. Kemudian oksigen berikatan dengan ion H positif dari larutan di sekelilingnya untuk membentuk air atau H2O. Kita lanjut ke tahapan yang terakhir atau tahapan kelima, di mana ion H positif yang terkonsentrasi di ruang intermembran membentuk gradien konsentrasi yang digunakan atau fase untuk menfosforilasi atau menambahkan gugus fosfat ke ADP membentuk ATP. Jadi satu NADH itu menghasilkan 3 ATP, sementara 1 FADH2 itu menghasilkan 2 ATP. Kenapa NADH itu lebih banyak menghasilkan ATP? Karena NADH melepas ion H positif dan elektronnya melalui protein kompleks 1 dan memompa lebih banyak ion H positif dibanding FADH2 untuk chemiosmosisnya.